Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba lihat sama-sama peta perdagangan global untuk tahun 2025. Sebuah arena yang, wah, lagi rame banget, penuh ketidakpastian, dan jadi ajang pertarungan antara kekuatan-kekuatan lama dengan inovasi-inovasi yang benar-benar baru. Oke, langsung aja ke intinya ya. Pertanyaan besarnya kan gini. Sebetulnya apa sih yang lagi ngebentuk dunia perdagangan sekarang? Ini tuh soal perang dagang lagi, babak baru dari cerita yang sama. Atau jangan-jangan kita ini lagi ada di tengah-tengah revolusi teknologi yang dipimpin oleh artificial intelligence atau AI? Untuk ngertiin ini, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu konflik dagang, yang kayaknya udah nggak asing lagi buat kita. Tapi sekarang, konflik ini balik lagi dengan tensi yang jauh lebih panas. Proteksionisme lagi-lagi jadi menu utama di panggung dunia. Nah ini kan kayak main balas-balasan ya. Amerika Serikat ngeluarin tarif yang agresif buat barang-barang dari China. China nggak tinggal diam. Mereka langsung balas dengan tarif yang setimpal. Jadinya ya gini, siklus saling balas yang ujung-ujungnya bikin rantai pasok global jadi goyang. Dan ingat ya, ini bukan lagi perang dagang soal baju atau mainan. Poin krusialnya di sini, coba lihat apa yang jadi targetnya. Semikonduktor, software design, mineral strategis, teknologi tinggi. Ini semua adalah otak dari kemajuan masa depan. Jadi ini benar-benar pertarungan buat jadi yang nomor satu di bidang teknologi. Gara-gara perang tarif ini, muncul fenomena yang namanya trade diversion. Gampangnya gini deh, barang dari China kena pajak mahal di Amerika kan? Nah, perusahaan Amerika mikir, wah mahal nih, cari dari negara lain aja deh. Akhirnya mereka lirik, misalnya Vietnam atau Meksiko. Mungkin barang dari sana nggak seefisien dari China, tapi karena nggak kena tarif, jadi lebih murah. Nah, inilah yang disebut trade diversion. Ini bisa jadi masalah, tapi juga bisa jadi peluang emas buat negara-negara lain loh. Oke, cukup soal perang-perangan yang lama, sekarang kita lihat kekuatan baru yang benar-benar ngubah aturan main. Ini nih, faktor-faktor inovatif yang kalau diabaikan, wah bisa ketinggalan jauh. Dan rajanya, ya tentu saja, artificial intelligence atau AI. Ini bukan sekedar tren sesaat loh, ini adalah revolusi. Perusahaan manapun yang bisa mengintegrasikan AI ke dalam bisnisnya, dia yang bakal punya keunggulan luar biasa. Terus gimana sih cara kerja AI ini di dunia nyata? Coba bayangin ya, dari mulai iklan, AI bisa bikin promosi super spesifik ke target yang tepat. Lanjut ke retail, dia bisa prediksi barang apa yang bakal laku, jadi stok selalu pas. Nah, puncaknya itu di operasional. Ada yang namanya hyper automation, di mana AI dan robot kerja bareng buat otomatisasi logistik dan produksi. Kebayangkan seefisien apa jadinya? Tapi bukan cuma AI, ada lagi nih yang lagi kenceng banget. Pertama, tuntutan soal ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Konsumen sekarang makin peduli, mereka maunya produk yang hijau dan bertanggung jawab. Terus ada juga yang namanya hambatan non-tarif. Ini agak licik nih, bukan pajak, tapi aturan-aturan jelimet soal standar produk atau birokrasi yang ribetnya minta ampun. Kadang ini lebih susah ditembus daripada tarif yang tinggi. Oke, kita udah lihat nih gambaran besarnya di panggung dunia. Sekarang yang paling penting buat kita, terus gimana nasib Indonesia di tengah semua ini? Kita ada di posisi mana nih di antara pertarungan raksasa-raksasa ini? Coba kita lihat angkanya ya. Lembaga-lembaga besar kayak WTO dan IMF ini kelihatannya optimis loh. Proyeksi pertumbuhan untuk 2025 itu direvisi naik. Kelihatannya bagus kan? Katanya sih ini gara-gara permintaan produk AI lagi tinggi banget plus investasi di sektor teknologi. Tapi tunggu dulu. Ada cerita lain di balik angka-angka yang kelihatannya cerah ini. Nah, ini dia ceritanya. Ada paradoks yang menarik di sini. Tahun 2025 memang kelihatannya oke, optimis. Tapi, coba lihat proyeksi untuk tahun 2026. Justru dipangkas tajam. Artinya apa? Bisa jadi, dampak buruk dari perang dagang ini cuma ditunda, kayak bom waktu yang bisa meledak nanti di depan. Jadi, buat Indonesia, kondisi ini tuh kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, tantangannya berat. Ekspor andalan kita, misalnya tekstil, itu rentan banget. Kena tarif dikit aja bisa langsung kalah saing karena harganya nggak kompetitif. Belum lagi soal logistik yang dari dulu jadi PR. Tapi di sisi lain ada peluangnya. Kita bisa manfaatin trade diversion tadi. Waktu Amerika cari pemasok selain Cina, kita bisa masuk. Kita juga bisa cari pasar ekspor baru dan yang paling penting, narik investasi di bidang teknologi. Oke, setelah kita bongkar semua ini, sampailah kita ke pertanyaan utamanya. Di era baru ini, siapa sih yang bakal jadi pemenangnya? Ini pertarungan yang benar-benar akan menentukan wajah ekonomi dunia ke depan.
Dan rasanya, kalimat ini ngerangkum semuanya dengan pas banget ya. Persaingan dagang dunia 2025 itu, ya pertarungan antara proteksionisme gaya lama melawan inovasi gaya baru yang nggak bisa dibendung. Siapa yang menang? Ya yang paling gesit adaptasinya. Jadi sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda semua. Di tengah dunia yang lagi panas karena perang dagang, tapi juga kencang karena revolusi teknologi, pertanyaannya simpel. Negara kita, dan juga kita semua, siap nggak untuk bersaing dan menang? Terima kasih telah menyimak.